students, bagaimana liburan kalian kemarin? Semoga dapat merefresh diri kalian sehingga kalian lebih bersemangat lagi ya belajarnya ya. Oke students, pada pertemuan kali ini Miss Anis akan membahas tentang simple present tense. Are you ready? Oke, let's get started. Yap, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Pray begin. Finish? Oke students, are you ready? Ya, sekarang kita akan membahas tentang simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau biasa kita sebut dengan kebiasaan, habit bahasa Inggrisnya ya. Nah, tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Oke. Rumus yang paling dasar untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya digunakan untuk kata kerja bentuk dasar atau verb one. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya adalah verb. Nah, untuk menggunakan tenses ini menggunakan verb yang pertama, kata kerja yang pertama. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan kata kerja pertama ditambah s atau is. Nah, kata ganti orang ketiga itu seperti apa sih teman-teman? Kata ganti orang ketiga itu subjeknya adalah she, he, it. She, he, it itu subjek untuk kata ganti orang ketiga. Nah, itu menggunakan ditambah s atau is ya. Kecuali they, we, I, you atau I, you, they, we itu tidak ada tambahan s atau is. Nah, bagaimana sih Miss cara untuk menambahkan huruf s atau is dalam sebuah kalimat kata kerja itu, verb itu? Caranya ada beberapa ini ya. Yang pertama itu untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf o, ch, sh, x atau z ditambahinnya yang terakhirnya huruf is, es ya. Nah, contohnya go menjadi goes. Lalu wash menjadi wash. Lalu box menjadi box. Dan terakhir fix menjadi fix. Ya. Lalu yang kedua yaitu yang berakhiran dengan konsonan. Huruf y. Hilangkan huruf y-nya dan ditambahkan huruf ies ya. Contohnya adalah carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries. Oke, lalu sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y cukup ditambahkan s saja. Contohnya play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Oke, teman-teman. Itu ya, kalian perhatikan bentuk-bentuknya untuk perubahan kata kerjanya. Nah, sekarang Miss Anis akan memberitahu ada banyak macam-macam kalimat simple present tense. Simple present tense yang pertama yaitu simple present tense afirmatif. Untuk membentuk kalimat afirmatif, rumusnya yang pertama itu subjek, verb one atau verb dasar ya. Lalu to be-nya is, are, lalu ditambah objek. Contohnya, Susi Puji Astuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Lalu, she reads Harry Potter books every day. Yang terakhir, contohnya, they
watch new movies every Sunday. Nah, di situ ada perbedaan ya. She reads Harry Potter books every day dengan they watch movies every Sunday. She itu kan kata ganti orang ketiga. Jadi dia memakai S di belakang verb one-nya. Sementara they itu tidak memakai S atau IS. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Lalu jika ada tenses afirmatif, lalu ada juga negatifnya. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif, biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja, kecuali to be. Rumusnya adalah subject, don't atau doesn't, plus verb one, plus object. Jika kata kerjanya atau verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi subject, lalu is, am, or are, plus not, plus object. Nah, contohnya adalah Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, lalu ada juga yang she doesn't read Harry Potter books every day. Dan yang terakhir, they don't watch new movies every Sunday. Jadi bisa dilihat yang Susi Pujiastuti itu langsung memakai to be. Karena Susi Pujiastuti masuknya ke dalam subjek she, jadi menggunakan to be-nya is, ya. Lalu she doesn't read Harry Potter books every day. Di situ berubah negatifnya menjadi doesn't, ya. Doesn't. Dari kata do ditambah is jadi does dan ditambah not jadi doesn't. Nah, kalau they itu they don't itu berasalnya dari kata do ya, do yang ditambahkan kalimat negatif, kata negatifnya not, do not watch. Oke, kalian perhatikan untuk subjek ketiga he, she, it setelah kata don't atau doesn't bentuk verbnya tidak ditambahkan s atau is ya teman-teman ya. Lalu jika sudah afirmatif, negatif, lalu ada bentuk pertanyaan atau interrogatif. Untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Seperti yang negatif ya bentuknya ya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Do atau does ditambah subject ditambah verb one lalu ditambah objek. Kalian bisa lihat di layar kalian. Kata do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Namun, kata does digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga she, he, it. Ya, contoh kalimat interrogatifnya adalah does she read a Harry Potter book? Lalu, do they watch a new movie every day? Dan do you play basketball every morning? Nah ya, kalian bisa pahami yang sudah Miss Anis jelaskan, kalian pelajari lagi karena bentuk-bentuk simple present tense itu banyak keluar di dalam percakapan bahasa Inggris yang sering kita lakukan atau habit kita. Oke teman-teman, untuk itu Miss Anis akan memberi tugas untuk kalian. Kalian membuat satu kalimat saja ya, satu kalimat tapi dalam bentuknya afirmatif, negatif dan juga kalimat interrogatif. Satu kalimat untuk 3 tugas itu ya. Afirmatif itu bisa dibilang kalimat positif, negatif dan juga interrogatif. Oke teman-teman? Perhatikan lagi ya, are you ready? Ya, sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat, terus berlatih bahasa Inggrisnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi guru Miss Anis langsung ya. Lalu kalian jangan lupa untuk tetap beribadah,
berdoa, makan makanan yang sehat, dan juga istirahat yang cukup. Sekian dari Miss Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.